Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulia Insani dengan NIM 2104208 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan 7 pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik dengan judul materi Model Politik Analisis Kebijakan. Model politik analisis kebijakan adalah pendekatan sistematis untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi proses pembuatan kebijakan dalam konteks politik. Model ini membantu para pembuat kebijakan, analisis kebijakan, dan peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, dinamika kekuasaan politik, dan dampak dari keputusan kebijakan. Berikut penjelasan terkait dengan model politik analisis kebijakan. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap pertama adalah model ini adalah mengidentifikasi masalah atau isu yang memerlukan perhatian kebijakan. Ini melibatkan analisis data, informasi, dan pendapat dari berbagai sumber untuk menentukan urgensi dan relevansi suatu masalah. Yang kedua, pengidentifikasian aktor dan stakeholder. Identifikasi aktor politik dan stakeholder yang terlibat dalam isu kebijakan tersebut. Ini mencakup pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, kelompok kepentingan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum yang terpengaruh oleh kebijakan. Analisis kekuatan politik. Analisis kekuatan politik dari berbagai aktor dan stakeholder yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Ini melibatkan evaluasi posisi politik, akses terhadap sumber daya politik, dukungan publik, hubungan dengan aktor lain, dan strategi politik yang digunakan. Yang keempat, penentuan agenda. Hal ini melibatkan usaha untuk memasukkan isu kebijakan ke dalam agenda publik atau kebijakan pemerintah. Ini bisa melalui advokasi, lobi politik, kampanye publik, dan upaya-upaya lain untuk mendapatkan perhatian dan dukungan terhadap isu tersebut. Yang kelima, perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan yang melibatkan pengembangan opsi kebijakan, analisis dampak kebijakan, negosiasi antara aktor politik, dan pembuatan keputusan oleh lembaga kebijakan atau pembuat kebijakan. Yang keenam, implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang telah disetujui termasuk alokasi sumber daya, pengaturan lembaga, dan pelaksanaan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Yang ketujuh, evaluasi dan revisi. Evaluasi dampak kebijakan terhadap masalah yang diidentifikasi serta revisi atau perubahan kebijakan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Evaluasi juga dapat melibatkan penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas kebijakan di masa depan. 8. Komunikasi dan keterlibatan publik. Komunikasi yang efektif dengan publik dan stakeholder terkait selama seluruh proses pembuatan kebijakan, serta keterlibatan mereka dalam memberikan masukan, umpan balik, dan mendukung implementasi kebijakan. Model politik analisis kebijakan ini membantu mengurai kompleksitas proses kebijakan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami dinamika politik yang terlibat dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Ada beberapa model analisis kebijakan publik yang diterapkan, seperti model institusional. Model ini memfokuskan pada efek lembaga-lembaga politik dan pemerintahan terhadap kebijakan publik. Yang kedua, model rasional. Model ini mengambil konsep keputusan yang murni dan tidak dikontribusikan oleh faktor-faktor lain, seperti keinginan masyarakat atau interest. Ketiga, model elit massa. Model ini mengambil konsep bahwa kebijakan publik dibentuk oleh elit politik yang memiliki kekuasaan dan massa yang diteruskan oleh elit. Keempat, model inkremental. Model ini mengambil konsep bahwa kebijakan publik dibentuk sebagai perubahan kecil dari kebijakan yang ada sebelumnya. Kelima, model sistem. Model ini mengambil konsep bahwa kebijakan publik dibentuk sebagai sistem yang memiliki interaksi antara komponen-komponennya. Setiap model ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta dapat digunakan dalam konteks tertentu. Pilihan model yang tepat untuk digunakan tergantung pada konteks dan persoalan yang diinginkan. Demikian materi pertemuan 7 dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.